Selamat malam teman-teman semua sahabat BTS di seluruh Indonesia. Datang kembali bersama kami. Saya Aldi. Saya Arsi. Dan kembali membahas berita-berita Tentang bisnis. Jadi pasti dari tunggu-tunggu nih kita buat. Yes, ini udah ramai banget. Jadi sempat bro. Gimana nih? Kan gue nih udah lama nih nggak masuk BTS. Gua kangen banget men. Jadi terakhir kita pernah buat ya, buat BTS pertama tuh opening BTS. Kita teman-teman semua sama Arsi, partner saya bisnis dan juga kerja. Nah itu sempat bro, ada beberapa temen gue yang DM di Instagram. DM apa tuh? Jadi dia bilang kayak, bro, gue pengen dong, gue udah coba bisnis di era digital yang sama seperti yang lu bahas kan. Tapi banyak banget faktor yang membuat gue tuh udah cukup, setelah gue nggak bisa nih kayaknya. Oh, jadi nyerah lagi. Nyerah. Karena apa dia bilang? Karena finansialnya yang nggak cukup. Padahal dia tuh kerja juga digaji udah lumayan. Akhirnya dia bilang, coba dong bahas tentang planning finansial. Oke, jadi tema kita hari ini apa? Financial planning. Oke. Nah, bro, gimana? jadi kita sharing aja nih ya. Boleh. Teman-teman semua juga di sini. Saya dan Arsy akan sharing terutama mengenai pengalaman dan juga pengalaman juga sih kayak gitu ya. Sebetulnya kayak bilang pengalaman juga bisa nih. Terus kita juga sambil belajar lah teman-teman ya. Karena kan keuangan itu hal yang penting ya. Semua orang itu kalau keuangannya nggak ditata dengan baik, hancur. Lu mau dikasih gaji 100 juta aja, kalau nggak ada manajemen keuangan di dalam itu dengan benar, tetap aja kurang pasti duit. Pasti kurang. Makanya teman-teman semua di sini kita ingin bahas secara agar ada gambaran lah mengenai alokasi budget terutama di masa pandemi ini bro. Jadi penting banget sebenarnya kita mengalokasi budget kita, pendapatan kita ini di era sekarang ini. Bisnis ngeri juga. Iya benar. Kerjaan juga compang cantik. Betul banget. Nah menurut pandangan lu nih men, bagaimana sih financial planning itu terutama untuk anak-anak muda gitu. Dengan contoh dengan gaji nggak besar, tapi kita bisa sisihin uang itu yang akan menjadi aset buat kita. Menjadi dana darurat tuh kayak gimana sih? Jadi kan kalau bicara soal pekerja ya, berarti kita bahas soal pekerja dulu teman-teman ya. Nah untuk manajemen keuangan di pekerja teman-teman ya, kita itu harus memberikan alokasi sesuai pada pos-posnya nih. Kalau gua sendiri ya, gua biasanya split ke 4 pos. Apa aja tuh Pos pertama ada pos dana darurat Yes, pasti itu. Pasti, dana darurat ini dulu penting banget teman-teman semua ya. Dan dana darurat ini nggak bisa kita otak-atik lagi. Jangan otak-atik, karena ini posisinya kan untuk force major lah, namanya juga darurat ya kan. Yang kedua ada pos tabungan. Jadi lu beda nih sama dana darurat. Beda. Tabungan dengan dana darurat itu sektor yang beda teman-teman semua. Terus yang ketiga ada lagi pos untuk keperluan sehari-hari nih. Jadi untuk lo makan, untuk lo minum, untuk lo ongkos kerja, operasional hidup kita bisa bilang. Dan terakhir, pos yang terakhir ini adalah pos untuk investasi atau bisnis. Nah, proporsi gue sendiri biasanya gue bagi itu kalau dari 100% ya. Jadi misalnya gaji gue turun, gue anggap gaji gue itu 100% total hitungannya. Gue split 50% ke tabungan. Gede banget dong. Kenapa gue nabung 50%? Karena menurut gue ketika kalau gue kurangin porsi tabungan nih, itu agak riskan banget. Kenapa? Di pandemi sekarang, kalau lu nggak bisa saving money dengan baik, wah tumbang semuanya. Yes, udah banyak banget sih figur-figur yang kita lihat nggak bisa nge-saving budget dia, terutama dalam COVID ini tuh akhirnya tumbang. Jadi gue punya teman, ini gue sedikit cerita juga. Boleh lah. Gue punya teman itu dia orang entertain, dia tuh gue dulu kan bukan. Jadi dia perempuan dia perempuan. Gue nggak sebut namanya, dia perempuan, dia nge-DJ juga, dia sering main FTV juga. Terus gue kan ngobrol artis lah ya bilangnya. Orang entertainment gitu. Nah gue sempat ngobrol sama dia, sharing lah masalah bisnis, masalah finansial. Gue tanya tuh ke dia, berapa sih income lu 1 bulan ini dari job-job yang lo ambil ini? Dia bilang tuh semenjak COVID itu dia bisa dapat 90 juta. Semenjak COVID dapat 90 juta? 2020 men. 1 bulan cuma 1 hari. 1 bulan. Nothing easy lah, itu kan nggak gampang juga di saat COVID itu. Nggak gampang juga di saat COVID kayak gitu. Nah, gue tanya, terus apa aja sih dulu punya gitu kan? Dulu punya itu apa aja? Dia cuma punya apa? Cuma punya 1 mobil sama rumah kontrak. Hebat, tangan gue kasih. Enggak,
Jangan ketawain gua. Maksud gua kan mungkin ada yang salah kan dalam dia mengalokasiin budgetnya. Dan mungkin nggak terplanning semua pendapatan yang didapat gitu. Menurut lu tuh gimana sih untuk orang yang punya penghasilan sebesar itu, gimana cara kita ngalokasinya tuh kayak apa menurut lu? Nah, gimana men kalau menurut lu men? Pandangan itu kayak apa men? Oke, jadi kalau menurut gua gini guys. Yes. Jadi kan tadi kan gua bilang nih ada 4 sektor ya. Yes. Tabungan, operasional, dana darurat, sama investasi atau bisnis. Nah, kalau gua punya duit segitu ya, pertama gua harus men-screening diri sendiri nih. Lu harus bisa men-screening diri lu sendiri nih. Lu itu tipikalnya orang yang agresif lah dalam keuangan atau orang defensif. Ada lagi di tengah-tengah nih. Apa? Hybrid kita sebut. Hybrid, oke. Jadi ketika lu agresif dalam keuangan lu, nah lu bisa saving uang lu di bawah 40%. Sekitar 30 sampai. Iya, jadi lu bisa saving uang lu itu di bawah sekitar 40% lah. Ketika Itu lu udah agresif. termasuk personal expense. Nah, beda. Jadi gini, kalau kita bilang 100%, Yes. kalau lu agresif, lu bisa saving duit lu 40% untuk tabungan, 30% untuk bisnis atau investasi, 20% untuk biaya hidup, dan yang terakhir 10% dana darurat. Dan Ini kalau lu bener agresif ya, jadi lu maksudnya kayak YOLO lah itu, nothing terus aku besok ke bangkrut dah gitu. Hedon lah. Hedon ya kan. Malam clubbing, Iya. pagi cari gorong-gorong. Dari es teh manis lagi. Es teh manis pagi-pagi. Jadi kalau lu agresif kayak gitu, tapi kalau lu defensif, tipe defensif nih lu harus nabung di kisaran 50% dari penghasilan lu ya. Yes. Kalau hybrid, lu di kisaran 40-50, bisa 45, 48 ya nabungnya. Jadi yang gue bicarain soal nabung dulu nih, saving money ya. Karena kan kita bicara soal pandemi nih. Yes. Nah untuk teman lu tadi, kalau gua lihat ya acak-acakan banget tuh. Pasti. Acak-acakan banget pasti, karena dari aset yang dia punya dengan penghasilan segitu, seharusnya ya kalau dari gua ya 4 bulan gua udah punya rumah nih, kalau dapat gaji segitu ya 5 bulan gua udah harusnya punya mobil kan. Iya, harus. Dia baru punya mobil satu, rumah masih mantap. Nah, berarti kan dari segi dia manajemen keuangan kan nggak bagus. Nah, dia kan lu kalau udah pinter nih manajemen keuangan lu, kayak gue bilang tadi, lu bisa membagi uang lu ke pos-pos tertentu tadi. Kalau lu udah pandai banget nih ngatur itu, maka lu itu ntar bisa nih membayar semua kebutuhan lu setiap bulannya. Kalau udah terjadi tuh ya. Iya, jadi ketika lu udah bisa, udah tau lah, lu kan men-screening diri sendiri dulu nih awalnya. Jadi lu screening diri lu sendiri. Ketika lu udah tahu tipikal apa, gua tipikal agresif nih. Gua mau gila-gilaan di bisnis sama investasi, naikin lah 30% dananya, alokasinya. Untuk gua itu 20% aja. 10% gua simpen untuk Itu mau darurat. nggak mau harus cukup ya. Harus cukup. Gaji lu 10 juta, berarti lu sebulan hidup dengan duit 22 juta dong berarti. 5 juta lu tabung, 3 juta lu pakai bisnis. Kayak gitu ya, kan 1 juta lu tabung untuk dana darurat kayak gitu. Itu kalau agresif nih. Nah, agresif ini kalau positifnya ya, kalau misalnya dia berhasil nih memutar duit bisnis atau investasi tadi, karena budgetnya besar, maka keuntungannya besar nih. Jadi kan high risk, high return. High return, high risk. Kayak gitulah. Tapi kalau misalnya dia gagal ya, resiko juga gede. Karena kalau dia untung juga dapatnya lebih besar lagi. Kalau Yeah. berhasil dengan manajemen keuangannya, ini bakal jadi sesuatu yang besar nantinya ya. Nah, makanya kalau gua sendiri menetapkan, kan beda-beda nih standar orang sebenarnya. Kalau patokan gua kan Raditya Dika, terus ada lagi si Kevin, Hendrawan, ada Kaisang, kayak gitu-gitu. Nah, kalau mereka itu menetapkan standar untuk saving, untuk tabungan ya, itu 50%. 50-40% lah untuk penghasilan ya. Kenapa? Karena tetap lah kita hidup untuk jangka panjang ya. Tapi maksud gue bukan kita tidak percaya kematian ya. Ajal kan ada aja, kapan pun bisa terjadi. Planning juga penting, makanya gue bilang tabungan yang penting. Kalau dari standar orang-orang tadi, dari tokoh-tokoh tadi, itu mereka di antara 40-50% kayak gitu. Nah, jadi kan ada tanda tuh, gue bilang tanda kalau lu udah pandai ngelola keuangan nih, pertama apa? Lu udah bisa membayar semua kebutuhan lu sebulan ya. Karena lu udah tahu nih, oh penghasilan gue sekian, maka biaya hidup gue tuh harus turun ke segini. Lu jangan hidup dengan gengsi. Sama ego ya. Iya. Cuman sekarang nih karena udah banyak banget ya gaya hidup yang luar biasa. Parah. Dan dengan kayak gaji 4 juta
tapi lu ngambil mobil sebulan 3.500.000. Banyak banget. Dia rela Temen lu ya itu? 500.000 buat 1 bulan atau kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman bisa lebih di manajemenin dengan benar lagi gitu ya. Banyak soalnya kayak gitu bro, dengan gaya hidup juga yang hybrid tadi lu bilang itu kan. Sekarang barang-barang branded mulai masuk. Jadi karena yang harusnya buat di tabungan dan investasi masuknya ke gaya hidup sih sekarang kayak gitu. Nah kalau gua pribadi planning dan budgeting, controlling itu penting banget menurut gua. Kalau untuk sekarang nih, kalau tadi berapa tuh 50 40 lah. 40% sampai 50% untuk ditabung kalau gua ya. Kalau gua 30% gua masuk ke tabungan gua ya. Tabungan. 20% gua pakai buat investasi gitu. Terus 30% untuk gua kehidupan gua. Hedon. 20% gua untuk dana darurat. Itu kalau untuk sekarang. Berarti 4 berapa sih? 32. Jadi itu kan pasti akan bisa berubah lagi men. Gitu. Betul. Sekarang ini gua udah terbiasa nih dengan cara seperti itu. Nanti mungkin di tahun depan gua bisa 60-40 lah. Hadir. Nah, tapi gini guys. Untuk apa sih kita manajemen keuangan kita? Jadi sebetulnya kita manajemen keuangan kita itu biar hidup kita itu tertata. Betul. Penting banget. Planning lah. Iya. Planning. Itu benar-benar penting lah. Maksud gue banyak banget generasi muda sekarang ya, yang umuran kita lah gue bilang hidupnya itu jadi konsumtif. Dia dapat duit untuk makan besok. Dia tuh mikirnya gini, pola pikirnya itu gue nyari duit untuk makan hari ini, besok, aduh cari lagi dah. Gue zaman dulu kayak gitu kayak. Gue kayak gitu pernah. Nggak maksudnya pak. Kayak gini ya. Besok gimana besok? Itu kan pikiran dulu. Besok ya gimana besok? Tapi kalau sekarang besok gimana? Beda, gue tuker tuh. Lu mah duit nih, habisin aja besok mah gimana besok? Serah lah. Tapi kalau sekarang kalau lu habisin besok gimana? Gitu. Jadi sekarang gue juga udah mulai kebuka ya, banyak banget anak-anak muda, anak-anak milenial yang umurnya masih kayak 25, 23 tahun tapi udah punya aset bro. Banyak. Wah udah punya tabungan yang oke lah kayak gitu. Banyak banget kayak gitu. Jadi banyak banget anak-anak muda ini udah berani membisnis. Bisa gue bilang mereka berbisnis itu antara takutnya gue ikut-ikutan nih. Iya banyak muda itu sih ngaruh banget. Ngaruh banget karena gini, banyaknya anak-anak muda bisnis tuh ikut-ikutan doang. Mereka nggak tahu apa ya berbisnis yang benar itu kayak gimana sih. Nah kalau dari segi lo nih, ada nggak sih strategi untuk bisnis nih ya? Tapi apa ya, kan kalau bisnis itu kan tentu butuh modal ya. Nah ada nggak sih bisnis yang maksud gue modalnya kecil, terus untungnya itu juga lumayan lah untuk jadi side hustle kita kayak gitu. Ada nggak sih menurut lo? Kalau menurut gua bicara soal bisnis tanpa modal nggak ada. Ada modal semua tadi. Semua ada modal men. Nggak ada bisnis tuh nggak ada modal. Setiap ada bisnis kemarin. apa? Ada kemarin. Oh jangan itu berarti bukan bisnis itu. Gitu. Bisnis nggak pakai modal aja teman-teman semua. Yes. Ponzi. Jadi gini bro. Jadi biar teman-teman semua juga tahu ya, bahwa yang namanya bisnis ini semua butuh modal. Yang pertama apa? Kita butuh modal pengetahuan. Bagaimana workflow dari bisnis yang mau kita ambil. Ini modal nih. Lu butuh modal waktu berat. Contoh, gue masih kerja 8 jam kerja. Dalam satu hari 24 jam. Berapa yang akan gue korbankan waktu gue untuk bisnis gue di luar kerja gue. Ini juga modal ya. Yang ketiga adalah budget. Nah pasti ada modalnya juga. Tapi gue pengen bahas di sini seperti ya kita ada satu bisnis yang minim modalnya. Apa aja lo? Ya salah satunya adalah sharing economy network. Men, kita kalau mau bisnis ribet kalau bisnis sendiri. Lu bayangin kalau sendirinya. Pertama yang masih bisnis apapun yang harus kita perbaiki adalah mindset ya. Mindset lu nih apa? Lu berbisnis hanya untuk ngenyakin perut lu aja atau untuk mendapatkan sesuatu yang ingin lu capai, gitu kan? Goalsnya apa nih bisnisnya? Goalsnya apa? Nah di sini kita nggak perlu lagi kayak riset market. Apa sih yang dibutuhin market? Nih gue punya solusi nanti dari sini. Kita kan harus cari dong riset. Lu mau bisnis produk apa yang mau lu jual? Betul. Kira-kira produk lu bakal bertahan 5 tahun bertahan nggak? Gitu kan? Terus dibutuhin nggak sama banyak orang? Ini salah satu yang harus kita ambil, kita cari tahu nih kalau pengen berbisnis. Ya kan? Yang kedua adalah bagaimana SDM nanti. Sumber dayanya itu ngaruh banget. Nah di sini gua ada konsep satu bisnis yang dimana kita punya networking dan kolaborasi. Kita nge-combine digital dan konvensional. Jadi bisa gua bilang adalah sharing economy network. Namanya sharing economy network. Nah
gini lah, kalau kita kerja di satu perusahaan, ada 3 hal yang kita cari. Betul. Yang pertama masih Duit lah. money. Iya. Kira-kira nih duitnya Cuan gak sih ini? yes, cuan dari di sini. Masih duit gak sih ini? Yes, betul. Yang kedua apa? Knowledge. Apa yang lo dapat dari kantor lo? Iya. Benar nggak sih? Yang ketiga apa? Network. Relasi. Kalau lo udah punya ini, cocok banget bisnis ini. Nah, berarti kan 3 hal ini udah kita dapat nih sekarang. Sekarang ada satu bisnis yang lo bisa kerjain kapan aja, di mana aja, dan nggak memakan waktu banyak lo. Apa tuh? Nah, Gue pengen tahu sih. Tadi gue bilang sharing economy network dari perusahaan gua. Apa tuh? Shannon Global Indonesia. Jadi Oke. Shannon Global ini dia memiliki satu konsep yang dimana sharing profit. Oke, jadi konsorsium lah. Konsorsium. Jadi Shannon ini menyiapkan produk yang sudah di research sebelumnya dari 5 tahun terakhir, sudah ada marketnya itu, dan juga semuanya sudah disediakan mulai dari legalitas, dan teman-teman ini nggak perlu ngeluarin banyak budget gitu. Iya. Yes. Apa sih yang kita cari dalam bisnis? Satu, permasalahan di luar ya. Apa sih masalah di luar ya? Iya, betul. Terus kita cari solusinya seperti apa. Kalau kita belum bisa itu, apa yang orang lain inginkan, kalau bisa minimal kita update skill kita lagi, pengetahuan kita, belajar riset lagi, dan belajar sama orang bisnis. Betul. Gitu. Nah, itu tuh makan waktu dan makan modal banyak. Makan modal banyak. Banyak banget. Nah, di sini ini kan nggak besar men. Ini kan nggak besar kita nggak perlu ngeluarin budget yang gede. Yes. Hanya mulai dari 500.000 itu lo bisa mendapatkan potensi yang sangat luar biasa. Nah, sebetulnya gini sih. Kalau gue sih sangat-sangat keren lah konsep sharing economy network ya. Banyak banget sebetulnya dipakai sekarang. Itu emang lagi banyak banget. Iya kan, contohnya kayak apa sih? Gue kemarin tahu dari Gojek lah. Iya. Gojek dulu ada program driver get driver coy. Jadi tukang driver ojek driver ojek ngajak orang untuk jadi driver ojek dapat bonus lah, driver atau commission gitu bisa dibilang ya kan. Nah, konsep ini kan bisa dibilang kayak sama kayak konsep economy network. Betul. Tentunya berarti teman-teman semua yang nonton sekarang ya, sadar atau nggak sadar, hidup kita ini udah sangat dekat sama economy network sekarang ini. Yes. Nah, tinggal dari kita nih mau join, mau ambil opportunity, atau hanya nonton. Iya, betul. Tiba-tiba lah, kok dia udah sukses ya? Betul. Lah, kok itu udah sukses ya? Lah, kok ini udah sukses? Seru banget tuh ngeliat orang kayak gitu. Iya, tentang akhirnya ngejulit lah di belakang. Ya, itu cuma dulu gue juga pernah ditawarin. Nah. Itu kan yang dijadiin apa ya? Gue nggak mau main kayak gitu. Gue nggak mau. Saat ada orang mau ngasih informasi ke gue pasti bukan ya siapapun gue bakal dengerin. Karena gue takut suatu saat nanti orang itu sukses dan gue hanya bisa bilang dalam hati, ya tuh gue pernah diajakin bisnis. Tapi gue nggak ikut. Banyak. Jadi kalau bener daripada kita nyesel karena ikut, daripada lu nyesel karena nggak ikut, better nyesel karena ikut. Yes. Lu nyesel karena nggak ikut atau nggak ngelakuin atau nyesel karena nggak ngomong itu sakitnya bener-bener sakit gitu ya kan. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman udah pandai ya memanajemen keuangan teman-teman dengan baik, maka ketika teman-teman berbisnis, teman-teman itu udah harus tahu nih porsi resiko teman-teman, porsi keuntungan teman-teman. Iya kan? Karena lu udah benar-benar tahu nih cara mengelola keuangan lu. Karena gini, keuangan lu yang tahu cuma lu. Gaya hidup lu yang tahu cuma lu juga. Yes. Jadi tinggal lu memanajemen itu dengan baik, dan yang penting lu lakuin screening. Lu tipikal agresif kah, defensif kah, atau hybrid. Kalau lu agresif, lu harus tahu resikonya apa tadi. Betul. Tapi kalau defensif juga tahu resikonya apa. Iya kan? Ketika lu berbisnis, maka lu udah nyaman dalam menjalankan bisnis, nggak perlu takut lagi namanya rugi kayak gitu. Di sini nggak ada kerugian. Nggak ada kerugian kayak gitu. Jadi kita udah diskusi panjang lebar Mas Adi, lumayan lah ya. Mudah-mudahan teman followers gue terjawab nih. Iya, banyak banget nih pasti teman-teman semua ini kayak gue pengen bisnis tapi aduh gue takut nih duit gue hilang bla bla bla, banyak banget. Nah jadi teman-teman semua harus mulai keuangan, terus mulailah memanajemen keuangannya seperti dengan proporsi yang udah saya bilang tadi, atau kita diskusi tahu tadi ya. Dan mulai belajar mengembangkan uang yang sudah ditabung di bisnis kayak gitu. Duit ditaruh di bank itu nggak akan berkembang. Andalin bunga lo nggak akan berkembang. Tapi gini ya, beda negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang, orang itu kerja mati-matian untuk nyari duit. Di negara maju, duit kerja mati-matian untuk ngasih duit ke orangnya. Kayak gitu. Jadi di negara maju itu duit itu yang kerja untuk kita. Di sini di negara berkembang kita kerja cari duit sampai mati. Sampai mati ya. Jadi mati di papan doang. Jadi untuk teman-teman semua, make decision, bikin keputusan, ikut, ambil opportunity-nya atau hanya menonton doang. Jangan hanya pikir resiko aja untuk teman-teman semua. Nah,
Oke, mungkin untuk season ini kita nggak panjang ya. Iya, jadi segmen ini kita memang bikin tipis-tipis aja. Karena banyak hal yang akan dikeluarkan. Banyak lagi. Nah, semoga semua pertanyaan dari teman-teman, terutama untuk anak-anak kalangan muda ini terjawab. Bagaimana memanage keuangan kita, bagaimana kita mulai bisnis, potensi apa yang harus kita ambil. Betul. Nah, teman-teman semua tetap pantengin terus YouTube kita dengan BTS, apa bro? Business Talk Channel. Asik. Oke, teman-teman semua, kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin Komen. request dengan konten, bisa komen atau Komen DM langsung. di Instagram juga ya. Boleh. Dan tapi jangan lupa nih, subscribe dulu. Gratis. Gratis. Oke, bro. Thank you. Terima kasih banyak. Lanjut lagi. Oke teman-teman ya, jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Channel. Yes, 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 yes.